Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofi. Di sini saya sebagai host yang akan membahas konvergensi media cetak surat kabar harian lokal Jawa Tengah Pos. Di sini dari bahasan jurnal kajian jurnalisme terakreditasi Sinta 4 oleh Universitas Pajajaran Volume 3 nomor 2 tahun 2020. Baik, di samping saya sudah bersama Mbak Dian Cahyaningsih yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Oke, langsung saja kita akan mengkaji lebih dalam apa sih konvergensi media cetak surat kabar harian lokal Jawa Tengah Pos. Baik, di sini mengenai konvergensi media surat kabar harian lokal Jawa Tengah Pos. Di jurnal ini menggunakan metode penelitian apa, Mbak? Baik, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana menggunakan pendekatan studi kasus instrumental tunggal, dan di mana peneliti mengidentifikasi dan juga menganalisis satu isu spesifik. Maksud dari spesifik itu adalah terkhusus kayak gitu, Mbak. Dan kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber itu menggunakan buku, artikel, serta literatur lainnya yang terkait. Dengan menggunakan konsep konvergensi media dari Siapera dan Feglis, penelitian ini menunjukkan bahwa Jateng Pos ini mengadopsi 4 tipe konvergensi media yang terkait satu sama lain. Dan penelitian ini dilakukan di Semarang selama 2 bulan, tepatnya pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017. Oke, baik. Selanjutnya nih ya Mbak Dian, apakah keberadaan media tradisional tergeserkan oleh media digital saat ini? Tentu tergeserkan ya Mbak, karena kita lihat saja saat ini nih rating membaca berita pada media online lebih tinggi dibandingkan dengan media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Contohnya saja, saya pribadi lebih suka membaca berita itu melalui media digital, yaitu internet ya Mbak, karena selain lebih menarik, juga lebih mudah dibawa kemana-mana dan kita bisa membaca berita itu di mana saja. Seperti itu. Dan selanjutnya nih ya Mbak, apakah ada dampak akibat dari masuknya media digital saat ini? Tentu ada dampak ya Mbak dari adanya media digital saat ini. Nah, salah satunya yaitu adalah kebangkrutan media cetak yang diindikasikan dengan beralihnya mereka ke format digital atau internet. Jadi tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang mengubah pola konsumsi pembaca. Seperti media cetak yang ada di Indonesia itu sendiri yang telah berhenti cetak atau tidak beroperasi lagi. Contohnya seperti koran Sinar Harapan terbit pada tahun 1961 dan berhenti di tahun 2016. Dan koran ini diterbitkan oleh PT Sinar Harapan Persada. Nah, yang kedua itu Soker. Soker ini diterbitkan pada tahun 2000 dan berhenti di tahun 2014. Dan Soker ini diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Dan yang terakhir yaitu Gaul, pertama dia terbit itu tahun 2002 dan berhenti di 2014. Dan kemudian Gaul ini diterbitkan oleh PT Nuansa Karya Berita. Terus juga ada Semarang nih Mbak, Semarang Pos itu juga terbit tahun 2002 dan berhenti di 2005 dan diterbitkan oleh PT Jawa Pos. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya nih Mbak, yang terakhir ya, apa saja sih konvergensi media surat kabar harian lokal Jawa Tengah Pos? Konvergensinya apa saja tuh Mbak? Baik, di sini ada 4 konvergensi yang digunakan oleh media lokal Jateng Pos, Kak. Nah, yang pertama ini adalah konvergensi teknologi yang diterapkan oleh Jateng Pos itu sendiri. Nah, konvergensi teknologi ini adalah proses produksi dan distribusi hampir semua jenis materi berita dan informasi dalam berbagai format yang berbeda dengan memanfaatkan media sosial atau semacam perangkat digital yang berbeda seperti Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Nah, yang kedua itu adalah konvergensi bisnis, yakni proses konvergensi di tingkat bisnis yang mengarah pada bentuk baru pengolahan organisasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan aspek ekonomi media itu
itu sendiri, Mbak. Baik. Untuk yang ketiga itu, Mbak, adalah konvergensi profesional. Adalah proses di mana produksi jurnalis Jateng Post ini beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sehingga membutuhkan keterampilan profesional baru dan sarana organisasi yang juga diperbaharui seperti itu. Dalam proses produksi berita yang ditampilkan dalam situs online Jateng Post ini, jurnalis juga dituntut untuk bisa membuat berita dalam bentuk video. Dan yang terakhir yaitu adalah konvergensi isi, di mana bahwa produk berita yang dihasilkan oleh wartawan itu sendiri harus sesuai dengan platform yang digunakan, karena isi sebuah jaringan menggabungkan kode komunikasi yang berbeda-beda. Baik pemirsa, itulah tadi hasil pembahasan kita mengenai konvergensi media surat kabar harian lokal Jawa Tengah Pos dalam jurnal Kajian Jurnalisme Terakreditasi Sinta 4 oleh Universitas Pajajaran Volume 3 nomor 2 tahun 2020. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Mbak Dian Cahyaningsih dan saya Sofyani Rahman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.